Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman untuk kita pada hari ini. Mohon maaf tadi ada ke belakang sebentar, tidak berkurang antusiasmenya terhadap materi-materi yang disampaikan di sekolah pemikiran ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, teman-teman, mungkin ini saya akan sedikit memflashback apa-apa saja yang mungkin sudah teman dapatkan sewaktu di pemateri-pemateri yang sebelumnya gitu kan. Karena memang ini pematerian yang terakhir. Jadi apa sih namanya mungkin LGBT itu yang tadi disampaikan oleh Ustadz yang sebelumnya, lalu apa sih yang namanya feminisme itu dan lain-lain kayak gitu. Jadi di sini tuh kita semoga di akhir pematerian pada sore hari lagi, pagi hari ini kita bisa mendapatkan sebuah kesimpulan gitu bahwa kita harus standing position-nya di mana. Apakah kita bersepakat atau mungkin kita berada di posisi teman-teman yang oh ya udah nggak apa, atau misalnya kita tergolong orang-orang yang oh jangan gitu, jangan sampai kita mengamini adanya mereka kayak gitu. Nah, sebenarnya materi LGBT yang sebelum-sebelumnya, terus kalau nggak salah ada materi feminisme juga ya yang disampaikan oleh Kak Ayu Larasati, ya MC ya. Nah, itu Ya, Kak. sebenarnya adalah materi pembuka gitu kan ya. Dan sebenarnya gender ini juga saling berhubungan satu sama lain sama pematerian yang feminisme dan LGBT itu sendiri gitu kan. Mungkin sudah dibahas, disinggung sedikit gitu kan terkait apa sih gender itu gitu kan ya. Nah, boleh sambil di next slide-nya. Nah, nanti pematerian kita pada pagi hari ini akan lebih kepada seputar apa itu gender, lalu nanti asal-muasal gender, terus makna adil bagi perempuan itu sendiri seperti apa, lalu nanti gender dan perkembangannya. Kayak gitu. Jadi di sini mungkin agak sedikit mengulang apa isu-isu yang telah berkembang gitu kan ya karena adanya konsep gender ini sendiri kayak gitu. Boleh di next. Nah, apa sih gender? Kalau misalnya teman-teman dapat gitu ya kata-kata gender gitu kan ya, atau misalnya pernah mendengar gender itu sendiri itu apa sih gitu kan ya. Kalau misalnya kita sekilas mungkin atau mungkin hanya sekelebat saja gitu kan ya, gender itu jenis kelamin kok gitu kan ya. Orang-orang sering mengatakan sekarang tuh gender gitu kan ya, bukan lagi jenis kelamin atau misalnya dalam bahasa Inggris itu seks gitu kan. Nah, tapi ternyata teman-teman gender dan jenis kelamin itu tentulah sangat berbeda gitu. Karena apa? Karena pengertiannya dan maknanya itu nanti akan sangat berbeda gitu, akan sangat luas gitu. Nah, boleh di next lagi, sambil di next, biar terlihat tulisannya. Next, oh nggak kelihatan ya gambarnya? Coba back. Nah, apa sih gender itu sendiri gitu kan ya? Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa gender itu berbeda dengan jenis kelamin gitu. Jadi apa dong gender itu gitu kan? Gender itu sebenarnya lebih kepada jenis kelamin tapi yang terbentuk atas konstruksi sosial masyarakat yang ada gitu. Jadi bisa dibilang gender itu apa ya fluid gitu kan ya, tidak tetap tidak tidak ajak gitu, ada berbeda gitu kan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada gitu atau misalnya sesuai dengan tempat yang ada atau mungkin sesuai dengan budaya yang ada gitu dan seterusnya gitu. Nah, berbeda dengan seks atau jenis kelamin itu sendiri yang mengacu kepada organ biologis seseorang. Kita tahu ya kalau misalnya organ biologis seseorang itu pasti akan mutlak ya. Tidak mungkin ketika saya perempuan tiba-tiba berubah menjadi laki-laki gitu kecuali mungkin ada beberapa manusia yang Allah berikan apa ya berikan karunia berupa jenis kelamin ganda tapi itu kan persentasenya di dunia ini tuh hanya sebagian gitu. Tapi yang mereka mengaku-ngakui itu adalah jenis kelamin itulah yang pada akhirnya Allah ciptakan juga gitu kan ya. Adanya kaum Nabi Lut atau misalnya adanya kaum-kaum LGBT sekarang itu dikatakan bahwa ya itu adalah kehendak dan kuasa Allah. Ya memang segala sesuatu ketika tidak ada kehendak dan kuasa Allah itu tidak akan terjadi gitu kan. Tapi apakah ini sesuai dengan fitrah yang telah Allah berikan atau tidak gitu kan. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa gender ini misalnya nanti ada spektrum-spektrumnya gitu kan. Apakah nanti ini
lebih kepada di bagaimana sih gender ini, apakah kita harus mengakui adanya gender ini sendiri gitu kan di Indonesia terutama gitu. Kan nanti kita akan lihat di slide-slide selanjutnya. Gitu. Jadi nanti akan berbeda sekali ya jenis kelamin yang terbentuk atas organ reproduksi seorang atau jenis kelamin yang terbentuk atas konstruksi sosial masyarakat yang ada gitu kan. Jadi ya tadi yang saya bilang gitu kan, kalau misalnya saya perempuan ya tetap aja perempuan gitu. Saya tetap memiliki rahim, saya tetap memiliki vagina, saya juga tetap memiliki hormon estrogen, progesteron gitu kan. Terus ketika yang laki-laki seperti apa? Tetap gitu. Ketika laki-laki memiliki penis, lalu laki-laki memiliki hormon testosteron dan sebagainya gitu kan. Tetap gitu, tidak ada yang berubah. Mungkin di organ apa ya bisa dibilang kalau misalnya penelitian medis itu mengatakan bahwa sebenarnya perempuan juga ada kok hormon testosteron, tapi itu persentasinya sedikitnya. Kenapa? Pada akhirnya manusia itu mungkin memiliki hampir semua hormon gitu kan. Nah, tapi ketika perempuan tetaplah gitu. Allah tuh menciptakan hormon yang keperempuanannya itu lebih tinggi untuk apa? Untuk nanti ketika menstruasi, untuk nanti ketika tumbuhnya bulu-bulu rambut dan sebagainya itu tuh Allah sudah rancang gitu kan. Terus kenapa perempuan memiliki misalnya hormon yang ke laki-lakian? Fungsinya untuk apa? Untuk pada perempuan itu akhirnya memiliki rasa berani dan lain-lain kayak gitu kan. Jadi itu saling mempengaruhi satu sama lain hanya tetapi gitu kan ketika perempuan atau laki-laki sudah Allah ciptakan itu sesuai dengan porsinya gitu. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang gitu. Jadi ketika perempuan dan laki-laki ya tetap gitu. Perempuan ya perempuan, laki-laki ya laki-laki gitu. Seperti itu. Walaupun mungkin di dalam tubuh kita terdapat misalnya yang saya sebagai perempuan terdapat hormon juga nih, hormon kelaki-lakian, tapi persentasenya dikit gitu. Gitu. Nah, boleh di next lagi. Nah, tadi kan dikatakan bahwa eh, gender itu sendiri adalah jenis kelamin yang terbentuk atas konstruksi sosial yang ada gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini belum sadari atau misalnya masih belum ngeh gitu kan. Awal mulanya itu kayak gimana sih? Apakah memang sudah ada di kehidupan kita sehari-hari gitu kan ya. Nah, kayak misalnya sebagai contoh aja ketika kita membuat form-form gitu kan ya. Ketika membuat form-form itu jenis kelamin others, terus nanti ada juga third sex dan lain-lain gitu kan. Nah, itulah yang dinamakan gender itu sendiri gitu. Jadi secara nggak langsung gender itu sendiri itu sudah eksis di kehidupan sehari-hari kita, sudah sering muncul gitu. Namun kita belum sadar aja karena mungkin nggak tahu namanya apa atau misalnya oh kita tahu itu gender tapi kita nggak tahu gender itu apa kayak gitu. Nah, di sini misalnya jangan sampai ketika contoh saja gitu di negara-negara barat, beberapa negara di barat gitu kan ya, sudah yang namanya toilet itu tidak terpisah. Ya udah boleh dimasuki laki-laki, boleh dimasuki perempuan gitu, jadi unisex gitu kan. Jadi biar apa? Biar mungkin efisiensi, mungkin, tidak ada pemisahan antara perempuan dan laki-laki karena mereka tidak suka adanya pemisahan perempuan dan laki-laki, kayak gitu. Padahal itu sendiri ketika misalnya toilet laki-laki dan perempuan dipisah itu kan ada maksud dan tujuannya gitu kan ya. Selain untuk menjaga perempuan terutama, juga ada apa ya, bisa dibilang, eee bentuknya pun berbeda gitu kan ya, ketika perempuan itu harus seperti apa, laki-laki itu seperti apa ketika membuang air gitu kan, seperti itu. Tapi di barat sana bahkan sudah, tidak ada lagi gitu, ada beberapa negara yang sudah tidak memisahkan lagi toilet antara perempuan dan laki-laki gitu, seperti itu. Nah, boleh di next lagi? Nah, kalau misalnya tadi kelihatan ya teman-teman yang di slide-slide yang di awal, itu tuh sebenarnya saya ingin menunjukkan gitu bahwa gender itu nantinya akan sangat banyak spektrumnya. Maksudnya banyak spektrumnya itu apa sih? Nanti gender itu akan saling berhubungan satu sama lain sama dengan orientasi seksual, terus nanti ada juga identitas gender, terus nanti ada ekspresi gender. Kayak gitu. Nah, sebenarnya itu apa sih? Apa sih orientasi seksual? Apa sih identitas gender? Apa juga ekspresi gender itu sendiri itu apa sih? Kenapa saling berhubungan dengan gender itu sendiri gitu? Karena itu tidak bisa apa ya, misalnya tidak bisa dipisahkan satu sama lain, gitu. Nah, boleh di next nih, biar kelihatan tulisannya. Nah, kalau misalnya gambarnya yang tadi kelihatan, saya mau ngasih tahu nih kalau misalnya ada sebuah
bagan tubuh gitu kan. Nah, orientasi seksual ini ketika dipanah gitu, maksudnya ketika di bagian tubuh tersebut, panah tersebut mengarahkan orientasi seksual itu lebih kepada perasaan atau hati gitu kan ya. Kenapa? Karena memang orientasi seksual adalah kecenderungan seseorang gitu terhadap sesuatu. Kenapa aku bilang sesuatu? Karena orientasi seksual ini bukan hanya ketika laki-laki kepada perempuan atau perempuan kepada laki-laki gitu. Ternyata bisa juga perempuan ke perempuan, laki-laki ke laki-laki, atau misalnya manusia ke binatang, manusia ke benda, manusia ke mayat, dan lain-lain gitu kan. Jadi orientasi seksual itu apa ya, bisa dibilang kecenderungan rasa atau ketertarikan gitu kan terhadap sesuatu gitu kan. Makanya orientasi seksual itu disingkat di dalam LGBTQ plus LGBTQ APD plus gitu kan. Jadi orientasi seksual itu yang seperti itu teman-teman. Jadi gender ini saling berhubungan satu sama lain dengan orientasi seksual itu sendiri gitu. Kok bisa sih kayak gitu? Ya memang seperti itu gitu kan. Jadi jangan sampai kita terkecoh dan terpengaruh oleh propaganda yang ada di luar sana gitu kan. Kalau misalnya gender itu adalah jenis kelamin kok. Oke, jenis kelamin, tapi jenis kelamin yang terbentuk atas konstruksi sosial yang ada gitu. Jadi ya ini ada orientasi seksual, ada identitas gender, ada ekspresi gender kayak gitu. Nah, boleh di next lagi? Nah, nantinya ada lagi nih identitas gender. Apa tuh identitas gender gitu kan? Kalau misalnya di bagian tubuh itu, identitas gender itu lebih kepada mengarah ke mind atau otak gitu kan. Karena apa? Identitas gender ini lebih kepada seseorang menginterpretasikan dirinya itu sebagai apa? Sebagai siapa? Itu kan secara sadar gitu. Jadi misalnya nih, identitas gender kita kelihatan dari look gitu kan, kelihatan dari organ reproduksi kita aja. Misalnya aku perempuan, ya berarti identitas gender aku adalah perempuan. Tapi kalau misalnya dalam gender itu tidak seperti itu, teman-teman. Karena apa? Karena ternyata identitas gender itu bisa sama ataupun berbeda dengan jenis kelamin seseorang yang ada. Gitu. Misalnya saya perempuan, tapi ternyata saya ingin mengidentifikasikan diri saya itu gendernya bukan perempuan, tapi laki-laki. Gitu. Karena saya memiliki sifat yang maskulinitasnya tinggi gitu kan. Saya tomboy dan segala macam gitu kan. Jadi identitas gender itu seperti itu. Jadi dia tidak terikat sama jenis kelamin yang terbentuk atas organ biologis seseorang. Kayak gitu. Jadi bisa apa ya? Bisa berbeda-beda gitu antara manusia lain dengan manusia yang lainnya. Dan identitas gender ini teman-teman, kalau misalnya teman-teman tahu, kalau pegiat gender di luar sana itu mengatakan bahwa apa ya, tidak ada orang yang boleh mengidentifikasikan gender seseorang kecuali orang tersebut sendiri gitu. Jadi misalnya nih ketika saya perempuan tapi misalnya orang di luar sana mengatakan bukan, ketika saya perempuan bukan, ketika saya ya memang perempuan gitu kan, tapi saya mengidentifikasi gender saya itu adalah laki-laki gitu. Tapi orang lain di luar sana tuh mengatakan saya perempuan gitu. Nah, saya marah gitu kan. Karena apa? Saya nggak boleh gitu. Saya nggak mau yang namanya diidentifikasi diri saya sebagai perempuan. Karena saya ingin mengidentifikasi diri saya itu sebagai laki-laki. Kayak gitu contohnya. Jadi kayak misalnya mungkin kayak apa ya yang misalnya kalau di Surabaya Gang Doli gitu kan ya. Nah, di situ kita melihat bahwa ya look mereka itu adalah laki-laki gitu kan ya, mau mereka pakai wig, mau mereka pakai dress, high heels atau misalnya tas perempuan segala macam, ketika kita memanggil mereka om aja atau misalnya mas gitu kan, mereka marah gitu kan. Karena apa? Karena mungkin identitas gender yang ingin mereka tunjukkan itu adalah ya laki-laki, ya perempuan gitu, walaupun mungkin look-nya yang terlihat adalah laki-laki. Seperti itu. Jadi itu adalah identitas gender. Bagaimana seseorang menginterpretasikan dirinya sebagai apa, sebagai siapa, kayak gitu. Nah, boleh di next lagi. Nah, yang ketiga itu adalah ekspresi gender. Sambil di next. Nah, ekspresi gender itu kalau tadi identitas gender itu dilihat dari siapa atau misalnya saya itu menginterpretasikan diri saya itu sebagai siapa. Kayak gitu. Kalau misalnya tadi orientasi seksual, kecenderungan rasa saya terhadap siapa atau terhadap apa. Nah, kalau ekspresi gender ini sendiri apa sih? Nah,
kalau ekspresi gender ini sendiri apa yang kita ekspresikan gitu, apa yang ingin kita tunjukkan. Kita ingin menunjukkan sebagai siapa sih gitu kan. Dilihatnya tuh dari apa? Dilihatnya tuh dari pakaian yang kita pakai, dilihatnya tuh dari suara, terus cara jalan atau mungkin dari dia bertingkah laku dan segalanya gitu kan. Jadi kayak misalnya contoh ketika saya perempuan misalnya menggunakan hijab, ya wajar gitu karena saya perempuan gitu kan. Nah, kalau misalnya ada mungkin beberapa orang di luaran sana gitu ya, yang tadi yang saya bilang gitu, contohnya misalnya di Gang Doli gitu kan ya, dia ingin mengekspresikan dirinya sebagai perempuan. Makanya walaupun dia laki-laki, dia menggunakan wig, dia menggunakan dress, menggunakan high heels dan segala macam gitu kan. Terus juga suaranya agak sedikit melengking gitu kan ya, walaupun dia memiliki suara yang berat gitu kan karena laki-laki pada fitrahnya dan segala macam. Jadi itu adalah ekspresi gender gitu, bagaimana seseorang mengekspresikan dirinya itu sebagai siapa, sebagai apa, kayak gitu. Nah, itu terlihat dari apa yang dia gunakan, apa yang dia lakukan, dan mungkin apa yang dia suarakan, seperti itu. Nah, itu adalah ekspresi gender, teman-teman. Nah, boleh di next lagi. Nah, ini saya mencoba interaktif ya sama teman-teman gitu kan. Di sini saya ingin bertanya gitu, mungkin nanti saya minta tolong ada yang menjawab gitu kan ya. Ketika kita melihat kalimat gitu kan, misalnya sebagai contoh, studi Islam berbasis gender atau apapun lah yang berhubungan dengan Islam lalu dihubung-hubungkan dengan gender gitu. Apakah ada yang salah dengan kalimat ini? Ada yang bisa jawab? Mbak moderator mungkin? Oh iya Kak. Apa ya Kak? Karena kalau yang saya tahu kayaknya Islam nggak mengenal gender gitu. Oke, karena Kayak Islam agak tidak aneh mengenal aja gender. sih. Iya. Agak aneh ya dengan kalimat ini. Salah nggak sih? Atau misalnya sah-sah saja kok disandingkan gitu? Hmm, kurang tahu Kak. Kurang tahu ya. Oke, jadi kalau misalnya kita melihat kata atau kalimat gitu kan ya, ini kan sebenarnya udah banyak ya di luaran sana ya, bahkan dibuat sebagai prodi ya kalau nggak salah ya. Ada ya prodi yang namanya saya nggak bisa sebutkan gitu ya, prodi-prodi di Universitas Islam terutama mungkin ada yang studi Islam berbasis gender atau misalnya berhubungan dengan gender gitu kan ya dan lain-lain gitu kan ya. Nah sebenarnya ini tuh ada yang aneh nggak sih dari kata-kata ini, dari kalimat ini gitu kan ya. Nah kalau boleh di next coba kita lihat di slide selanjutnya. Kalau tadi kata Mbak Moderator, itu ada yang aneh ya Kak ya dari kalimat itu, karena Islam kan tidak mengenal gender, misalnya seperti itu. Nah, di sini kita harus tahu dulu nih kedudukannya. Nah, kalau misalnya teman-teman bikin skripsi, bikin tugas akhir gitu kan ya, kalimat itu pasti mengandung makna. Kita nggak sembarangan menaruh sesuatu atau membuat suatu kalimat, ya kan? Pasti kalau kita sembarangan membuat suatu kalimat, kita revisi terus dong. Gitu. Nggak mungkin seperti itu dong. Kenapa? Tadi yang di kalimat sebelumnya studi Islam berbasis gender. Jadi ketika kita melihat ada kata-kata studi Islam berbasis gender, itu tuh kita harus tahu dulu nih, mana yang tinggi kedudukannya. Islam sendiri atau itu gender gitu kan. Jadi kalau misalnya segala sesuatu berbasis, berarti mana yang lebih tinggi? Coba Mbak Moderator, mana yang lebih tinggi? Ketika kalimat yang tadi kita dudukan dulu nih, mana yang lebih tinggi kedudukannya, Islam atau gender? Kalau misalnya dilihat dari kalimat sebelumnya. Islam berbasis gender. Ke kalimat berarti kata akhir Kak. Yang lebih tinggi yang mana? Berarti. Kalau dari kalimat tuh kayaknya kata gendernya jadinya. Berarti kata gendernya yang lebih tinggi ya daripada Islamnya ya. Iya, karena dia jadi basis gitu kan basically-nya. Iya, jadi basisnya gitu kan. Jadi kalau misalnya kita menemui kata-kata yang dihubung-hubungkan Islam lalu dihubung-hubungkan sama gender, kita harus tahu dulu nih mana nih yang kedudukannya lebih tinggi. Kayak gitu. Jadi jangan apa ya bisa dibilang jangan terkecoh dulu atau misalnya jangan alergi dulu atau jangan anti dulu ketika kita melihat ada kata gender, ada diskursus diskursus gender di dalamnya gitu. Nah, kita harus tahu dulu nih mana kedudukannya yang lebih tinggi. Ketika kalimat tadi studi Islam berbasis gender berarti secara nggak langsung kalimat tersebut mengatakan bahwa gender itu lebih tinggi kedudukannya daripada Islam. Padahal ketika kita sebagai muslim terutama gitu kan ya, kita harus tahu dulu nih mana yang aslun atau prinsip atau asas, mana juga yang far'un atau syabang itu sendiri gitu kan. Jadi kita nggak boleh yang namanya kebolak-balik gitu kan ya. Kalau membuat segala sesuatu gitu, entah kalimat, entah mungkin membuat skripsi dan tugas akhir itu jangan sampai kita kebalik-balik. Karena kita harus tahu dulu nih prinsipnya.
ketika kita sebagai muslim, berarti asas kita, prinsip kita yang tertinggi itu adalah Islam itu sendiri, bukan gender gitu. Kalau misalnya tadi di kalimat tersebut berbasis gender, berarti Islam terkalahkan dong dengan gender. Jadi Islam dong yang harus mengikuti gender. Padahal kan nggak seperti itu teman-teman, karena harusnya ya Islam asas kita yang paling utama, bukan gender. Bukan Islam yang harus mengikuti perubahan gender, ya nggak sih? Tapi ya si gender itu sendiri yang harus match, gitu. Bukan si gender itu yang harus match sih, lebih kepada ya gender itu nggak akan match juga gitu ke Islam itu sendiri gitu, kalau menurut aku gitu. Jadi kalau misalnya dikatakan Islam bla 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 berbasis gender, berarti Islam dong yang harus apa ya, harus matching sama gender itu sendiri baru dikatakan setara atau misalnya baru dikatakan serasi gitu kan. Kan nggak seperti itu teman-teman. Jadi kita harus tahu dulu nih sebagai umat muslim, kita harus tahu dulu mana yang kedudukannya lebih tinggi, mana yang asas, mana yang cabang gitu kan ya. Kalau misalnya kita mengatakan Islam itu adalah asas, ya berarti bukan berbasis gender, tapi berbasis Islam. Misalnya seperti itu gitu kan. Atau misalnya kita mau membuat nih judul-judul yang agak clickbait gitu kan ya, tapi kita juga harus tahu nih jangan sampai kita malah salah gitu dalam pengertiannya. Karena apa? Nantinya akan multitafsir atau mungkin akan membuat orang-orang yang membacanya menjadi salah paham. Mungkin maksud kita mau apa ya, studi krisis terkait gender ini sendiri apakah sejalan dengan Islam gitu kan ya. Nah, jangan sampai kita salah menempatkan kalimat atau salah menempatkan kata gitu. Karena ketika kita salah menempatkan kata, itu maknanya nanti akan berbeda. Jadi sama kayak yang tadi studi Islam berbasis gender, berarti nanti akan berbeda maknanya gitu. Dibandingkan bla 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 gender gitu kan dalam perspektif Islam gitu kan. Nah, itu kan akan berbeda kayak gitu maknanya. Nah, boleh di next lagi? Nah, tadi kita mencoba mendudukkan kata per kata gitu kan ya, mana yang cabang, mana yang asas gitu kan ya, sebagai muslim terutama. Nah, sekarang kita mencoba untuk menelusuri nih posisi akal dari gender itu sendiri gitu kan ya. Nah, tadi yang saya bilang sebelum-sebelumnya itu adalah kita tahu bahwa gender itu adalah jenis kelamin yang terbentuk atas konstruksi sosial yang ada gitu kan. Berarti gender itu bersifat fluid atau tidak mutlak kayak gitu. Nah, yang berarti gender itu sebenarnya adalah membentuk sebuah sifat. Sifat yang tadi yang aku bilang lebih kepada feminin atau kepada maskulin. Seperti itu sebenarnya gender itu. Itu kan bisa dilihat dari orientasi seksual ya tadi ya. Yang tadi dirubah dibagi tiga, ada orientasi seksual, ada identitas gender dan ada hasrat ekspresi gender gitu kan ya. Nah, dan secara fitrah yang sebenarnya terjadi adalah sifat keperempuanan, feminin, lalu sifat maskulin, keperkasaan, itu kan sebenarnya tidak bisa lepas ikatannya dari jenis kelamin yang terbentuk atas organ biologi seseorang, ya enggak? Gimana kita tahu seseorang itu feminin kalau kita nggak tahu gitu kalau perempuan itu feminin. Perempuan itu memiliki sifat dasar yang feminin. Gimana kita tahu ada sifat yang namanya maskulin kalau kita nggak tahu gitu. Kalau misalnya laki-laki itu fitrahnya adalah memiliki sifat yang maskulin gitu. Jadi ketika dikatakan bahwa kita harus tahu dulu nih, jangan sampai kita terbawa arus sama mereka, tapi kita yang harus mainin logikanya, mainin akalnya gitu kan. Ketika dikatakan bahwa gender itu adalah jenis kelamin yang terbentuk atas konstruksi sosial yang ada, harusnya konsisten. Jangan ada yang namanya sifat keperempuanan dan sifat kelaki-lakian dong kalau kayak gitu. Karena sifat keperempuanan dan sifat kelaki-lakian atau feminin dan maskulin itu sebenarnya nggak bisa erat kaitannya lah, masih erat kaitannya sama jenis kelamin yang terbentuk atas organ biologis seseorang gitu kan. Yang seperti tadi aku bilang aja, perempuan itu pada fitrahnya memiliki sifat feminin. Gimana kita tahu seseorang atau sesuatu benda atau apapun itulah memiliki sifat yang feminin ketika kita tidak bisa melihat representasi feminin itu dilihat dari sifat yang dimiliki oleh perempuan kayak gitu. Jadi ini tuh harus bisa dibilang mereka tuh agak sedikit blunder, bukan agak sedikit sih. Mereka tuh saling bertabrakan lah logikanya atau logical fallacy gitu ya bisa dibilang. Jadi
Gimana ceritanya gue tahu kalau itu adalah sifat yang feminin, kalau nggak gue lihat gitu kan, kalau perempuan itu feminin gitu kan, contohnya gitu kan sebagai perempuan, kayak gitu. Nah, jadi harusnya jika jenis kelamin adalah sesuatu yang mutlak gitu, mengapa mereka mengakui adanya jenis kelamin ketiga? Misalnya gitu kan, ketika mereka membedakan atau memberi pemisahan nih, jenis kelamin adalah jenis kelamin yang terbentuk dari organ biologis. Gender adalah jenis kelamin yang terbentuk atas konstruksi sosial. Kenapa mereka memisahkan kedua hal tersebut? Ketika mereka tahu bahwa jenis kelamin itu adalah mutlak, ya kan? Kenapa mereka apa ya istilahnya ya? Mereka mengakui adanya jenis kelamin yang ketiga. Padahal mereka tahu jenis kelamin itu mutlak, ya kan? Makanya mereka mereka tahu sebenarnya jenis kelamin itu mutlak. Makanya mereka menggunakan frasa gender. Agar apa? Agar gender itu sendiri fluid gitu. Jadi kan apa ya? Logikanya tuh saling bertabrakan satu sama lain gitu. Ketika mereka mengatakan bahwa gender itu lebih kepada nantinya akan membentuk sifat-sifat yang maskulinitas dan feminitas dilihat mungkin dari orientasi seksual seseorang gitu kan. Nah, tapi bagaimana kita tahu bahwa orang tersebut feminin, patokannya lah. Kita tahu bahwa orang tersebut maskulin kalau nggak kita lihat dari perempuan itu feminin, laki-laki itu maskulin gitu kan. Ya kan, secara fitrahnya gitu. Nah, kalau misalnya mereka apa ya mengatakan adanya pemisahan antara jenis kelamin yang biasa nih yang organ biologis sama jenis kelamin yang terbentuk atas konstruksi sosial itu gender, kenapa mereka mengakui adanya jenis kelamin yang ketiga dan membuat frasa lain agar apa? Agar orang-orang mungkin apa ya mengamini atau misalnya orang-orang mungkin sepakat dengan gagasan mereka. Jadi ada inkonsistensi di sini teman-teman. Kalau misalnya dikatakan bahwa gender itu adalah jenis kelamin yang terbentuk atas konstruksi sosial ya udah gitu. Berarti harusnya tidak ada yang namanya sifat keperempuanan atau feminin dan harusnya nggak ada juga gitu sifat yang kelaki-lakian atau maskulin gitu. Karena itu apa ya erat kaitannya sama perempuan dan laki-laki kayak gitu. Mungkin di sini aku ulang berkali-kali ya agar apa? Agar teman-teman tuh nyambung gitu. Maksudnya di sini adalah kita apa? Di sini tuh mereka main-mainin logika kita loh, teman-teman. Ketika kita berbicara dengan mereka, pegiat gender, itu mereka tuh main-mainin logika kita. Jangan sampai kita terbawa oleh logikanya mereka. Tapi kita harus tetap mendudukkan logika kita gitu sebagai manusia yang ada gitu. Gitu. Nah, boleh next lagi? Nah, di sini ada sebuah buku yang dikarang oleh Jeffrey Setinover gitu kan ya. Dalam bukunya homoseksualitas atau homosexuality gitu kan. Ini tuh dia tuh mendukung gay politik. Jadi teman-teman, kalau LGBT yang teman-teman lihat mungkin hanya sekedar oh ya udah sih mereka punya orientasi seksual kepada sesama atau misalnya kepada ya sesama atau misalnya kepada benda dan lain-lain gitu kan ya. Ya udah mereka mungkin hanya terlihat melambai gitu atau misalnya ketika kita melihat di televisi-televisi teman-teman gitu kan ya atau di sosial media ya udah mungkin itu sifat mereka yang seperti itu gitu kan ya ketika laki-laki terlihat sebagai perempuan kayak gitu. Nah, sebenarnya nggak sesederhana itu teman-teman. LGBT itu nggak hanya sekedar ya seperti apa yang kita lihat di sosial media atau seperti apa yang kita lihat di televisi-televisi saja gitu. Ketika mereka melambai atau misalnya ketika kita melihat seseorang tersebut look-nya perempuan tapi tomboy, nggak seperti itu, nggak sesederhana itu teman-teman. Tapi ada gay politik di sana, gitu. Yang namanya sudah berhubungan dengan politik berarti ada tujuan yang ingin mereka capai. Nggak hanya sekedar apa ya bisa dibilang nggak hanya sekedar mereka diakui di muka publik atau mereka diakui di muka umum. Tapi mereka ingin melakukan berbagai macam agenda di dalamnya. Ya mungkin salah satunya itu gitu, mengakui eksistensi adanya mereka. Gitu kan ya. Kayak tadi pertanyaan, kalau gitu kenapa LGBT ada di Indonesia? Ya ini tujuannya adalah apa gitu. Tujuannya adalah pada akhirnya mereka ingin diakui gitu, ingin ada di Indonesia atau di dunia gitu kan ya. Ini salah satu bukunya gitu kan. Dia adalah salah satu orang yang mengakui atau misalnya mengakomodir adanya gaya politik itu sendiri. Lalu beliau itu menulis buku kayak gitu. Di sini tuh beliau tuh mengatakan bahwa homoseksualitas adalah diturunkan secara biologis.
Di sini tuh dia itu menuliskan bahwa, oh ternyata menurut penelitian, jadi gini teman-teman, jadi apa ya, ahli-ahli psikologis kita itu terbagi 2 di dunia. Yang satu, APA kalau nggak salah namanya Association Psychology America atau American Psychology Association, APA disingkatnya. Nah itu tuh, APA ini mereka tuh menganut bahwa LGBT ini diturunkan secara biologis melalui penelitian mereka. Berbeda hal dengan mungkin para ilmuwan psikologi yang lainnya. Kayak gitu. Karena apa ya, ini adanya gay politik. Gay politik masuk pada akhirnya merubah apa-apa yang ada di APA, association ini, untuk mendukung bahwa ya homoseksualitas itu diturunkan secara biologis. Dilihatnya dari mana sih? Dilihatnya itu dari penelitian yang ada. Penelitiannya itu mereka tuh meneliti otak seseorang yang normal, misalnya otak kita lah yang normal, gitu. Diteliti sama otak yang sudah mungkin memiliki kecenderungan yang menyimpang, misalnya gay gitu kan. Ketika diteliti, otaknya tuh berbeda, struktur otaknya tuh berbeda. Tapi teman-teman tahu nggak sebenarnya struktur otak yang berbeda itu terjadi karena mereka sering melakukan apa ya, hal-hal yang menyimpang seperti itu gitu. Contohnya ketika laki-laki memiliki kecenderungan seksual gitu kepada laki-laki, itu tuh bisa mengubah struktur otak gitu secara perlahan-lahan gitu. Karena apa? Karena yaitu segala sesuatu yang tidak sesuai dengan fitrahnya itu akan merubah gitu. Merubah merubah bentuk, merubah fisik atau mungkin merubah hormon dan lain-lain gitu. Jadi makanya mereka mengatakan homoseksualitas itu diturunkan secara biologis. Karena apa? Karena penelitian yang mereka lakukan. Maksudnya mereka tuh nggak melakukan penelitian before after. Before after tuh kayak before nih, sebelum laki-laki tersebut ternyata gay. Harusnya diteliti otaknya. Otaknya tuh kayak gimana sih struktur otaknya? Apakah masih sama struktur otak manusia pada umumnya? Gitu kan. Tapi dia tuh meneliti, mengcompare seseorang yang sudah menjadi seorang gay dengan seseorang yang masih normal. Ya jelas berbeda struktur otaknya gitu. Karena apa? Misalnya, nih ya, ketika seseorang misalnya menjadi seorang gay gitu kan ya, memiliki kecenderungan atau orientasi seksual yang saya bilang sebelumnya gitu kan. Nah, itu kan pasti ada apa ya bisa dibilang ada perbedaan hormon karena misalnya ketertarikannya sudah berbeda. Nah, lalu ketika mereka misalnya akhirnya ketertarikannya berbeda, mereka melakukan HS atau misalnya mereka melakukan hubungan seksual. Tapi ketika mereka melakukan hubungan seksual, ketika laki-laki dan laki-laki, itu kan pasti akan timbul yang namanya penyakit-penyakit dari seksualitas itu sendiri gitu kan. Nah, bakteri-bakteri yang ada udah mah tadi mungkin hormonnya sudah berubah gitu kan ya. Otaknya pun sudah mulai error karena dia sudah tidak sesuai dengan fitrahnya gitu kan, sudah error, lalu ditambah lagi dengan bakteri-bakteri yang timbul dari adanya penyakit-penyakit penyimpangan seksual itu sendiri. Kayak HIV AIDS, gonore, apalagi sih raja singa, gonore dan lain-lain gitu kan ya. Nah, itu pada akhirnya membuat seseorang berbeda struktur otaknya yang sudah terpapar oleh gay. Belum lagi mereka sering melihat pornografi dan lain-lain. Kayak gitu teman-teman. Jadi itulah makanya dikatakan bahwa ya berbeda struktur otaknya. Jelas berbeda karena apa ya? Udah mengalami perubahan-perubahan karena dia menjadi seorang gay. Kayak gitu. Tapi mereka itu membuat atau menghalalkan segala cara agar apa? Agar tuh terlihat, wah terlihat medis nih, terlihat logis nih dan segala macam. Kayak gitu. Nah, di sini juga dikatakan bahwa homoseksualitas tidak dapat diubah secara psikologi. Gitu kan. Nah, itu tuh yang membuat mereka itu ingin diakui dan mereka tuh tidak ingin kembali ke fitrahnya. Padahal banyak kok yang bisa kembali ke fitrahnya. Banyak kok yang pada akhirnya bertaubat, banyak kok pada akhirnya mereka menikah gitu kan ya. Mungkin yang dulunya gay gitu kan terus mereka bertaubat dan pada akhirnya mereka menikah. Itu ada gitu kan. Dan saya kenal gitu beberapa orang yang pegiat apa ya, mengembalikan seseorang kembali kepada fitrahnya gitu. Kalau sebagai contoh tuh Peduli Sahabat gitu. Kalau teman-teman mungkin bisa searching di IG gitu kan ya. Itu para pegiat-pegiat yang
membantu seseorang kembali kepada fitrahnya gitu. Yang tadinya gay ingin kembali lagi kepada laki-laki kayak gitu. Nah, sebenarnya ternyata homoseksualitas itu bisa dirubah. Kecenderungan rasa yang namanya tadi gender itu kan ada orientasi seksual nih, ya kan? Terus ada identitas gender, ada ekspresi gender. Itu tuh bisa dirubah karena apa? Nah, mereka sendiri mengatakan bahwa gender itu adalah terbentuk atas konstruksi sosial yang ada, ya kan? Berarti seharusnya bisa dirubah karena tidak fluid karena fluid dan tidak mutlak, gitu kan? Mereka tuh mengakui bahwa gender itu bisa berubah-berubah. Tapi kenapa mereka seolah-olah mengatakan bahwa homoseksualitas tidak bisa diubah? Kan itu saling bertolak belakang ya satu sama lain gitu kan. Dikatakan bahwa oh gender ini terbentuk atas konstruksi sosial yang ada kok, bisa berubah-berubah tergantung situasi dan kondisi, tergantung budaya yang ada di sekelilingnya. Tapi ketika menjadi seorang homo yang ketika seseorang berubah menjadi homoseksual, itu tuh dikatakan bahwa mereka tuh tidak bisa lagi nih kembali ke fitrahnya. Kan aneh. Mereka kan tadinya awalnya normal, jadi homo. Tapi ketika homo dikatakan tidak bisa lagi berubah jadi fitrah, kan tidak bisa lagi berubah ke fitrahnya gitu kan aneh gitu. Padahal mereka mengatakan bahwa ya terbentuk atas konstruksi sosial yang ada. Nah, berarti homoseksualitas itu bisa dibilang ya terbentuk atas lingkungannya. Berarti ketika ingin merubah seseorang yang sudah menjadi homo untuk menjadi normal kembali, ya berarti harus dirubah juga lingkungannya dong. Secara logika. Ya enggak? Nah, itu yang pada akhirnya mereka blunder gitu kan ya. Terkait apa yang mereka utarakan di awal, terkait apa yang mereka suarakan di awal gitu kan ya. Pada akhirnya ya mereka hanya ingin orang-orang di sekitarnya itu paham, memahami, mengamini, mengakui eksistensi mereka saja. Kayak gitu. Nah, boleh di Kak, next lagi? mohon maaf Kak, mungkin 5 menit lagi sebelum sesi tanya jawab. Oh, oke. Baik. Nah, yang ketiga itu homoseksualitas adalah hal yang normal secara sosiologi. Nah, kalau homoseksualitas itu adalah hal yang normal secara sosiologi, padahal sosiologi itu adalah seseorang yang bersosial, seseorang yang bermasyarakat. Pada akhirnya ketika seseorang atau sesuatu gitu kan berkomuni, bermasyarakat, berarti kan mereka ingin yang namanya meneruskan masyarakat tersebut kan. Tidak ingin stuck agar masyarakat terus berkembang ya berarti harus berkembang biak dong seseorang. Harus memiliki keturunan, ya kan? Secara logika nih, agar masyarakat tetap terus ada, tetap eksis. Agar ilmu sosiologi itu tetap terus ada. Nah, ilmu sosiologi itu akan ada ketika masyarakat itu ada, teman-teman. Nah, kalau misalnya dikatakan bahwa homoseksualitas adalah hal yang normal dalam sosiologi, harusnya salah dong. Karena apa? Karena seseorang yang sudah berubah menjadi homoseksual, berarti dia itu nantinya akan memutus rantai masyarakat itu sendiri. Kan tidak ada regenerasi yang akan terbentuk. Ya nggak sih? Ketika itu, kalau misalnya dikatakan hal yang normal, itu akan sangat bertolak belakang dengan ilmu sosiologi yang ada gitu. Ya nggak sih? Kalau misalnya teman-teman ada yang dari sosiologi, ya sosiologi itu kan ilmu yang lebih kepada kemasyarakatan nih. Nah, gimana caranya ilmu tersebut itu tetap eksis kalau masyarakatnya nggak ada? Nah, homoseksual ini secara nggak langsung tuh memutus rantai keturunan orang-orang gitu kan. Gimana ceritanya orang-orang memiliki keturunan kalau misalnya mereka memiliki kecenderungan rasa kepada yang sesama jenis. Kayak gitu kan. Seperti yang tadi yang gender itu sendiri katakan gitu. Kalau misalnya ada orientasi seseorang yang pada akhirnya ke sesama jenis, kepada benda, kepada mayat sekalipun atau misalnya kepada binatang, apakah akan terus ada manusia, terus eksis ketika adanya orientasi seksual yang menyimpang? Kan nggak mungkin seperti itu, teman-teman. Jadi ini sebenarnya bisa dipatahkan oleh apa-apa yang mereka utarakan juga gitu. Jadi jangan sampai justru kita yang malah kebawa arus oleh mereka. Kayak gitu. Nah, boleh di next lagi? Ini sebenarnya slide-nya masih panjang ya, teman-teman. Boleh di next? Nah, ini orangnya. Gitu pada akhirnya para aktivis homoseksual ini bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Dengan cara apa? Ya menghalalkan segala cara gitu kan ya. Yang tadi yang katanya gender seperti ini, tapi ternyata mereka bertolak belakang dengan apa yang mereka utarakan, kayak gitu. Jadi ya saling bertolak belakang, agar apa? Ya agar pada akhirnya mereka bisa eksis, pada akhirnya mereka
bisa diakui oleh masyarakat sekitar. Kayak gitu. Nah, boleh di next lagi? Nah, jika kamu menggunakan perspektif Islamic worldview, tentu kamu akan tahu jawaban yang mana yang tepat. Yang tadi saya bilang gitu kan ya, ketika Islam dan gender, manakah yang menjadi asas, manakah yang menjadi cabang, kayak gitu. Nah, boleh mungkin ke slide-slide terakhir-terakhir, biar mungkin ke kesimpulan. Nah, asal muasal gender ini sebenarnya teman-teman tahu ya, gender ini kaitannya erat sama feminisme gitu. Jadi mereka tuh kayak kakak adik gitu. Mereka tuh ada benang merahnya. Satu sama lain tuh saling berhubungan. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa feminisme itu terlepas sama LGBT atau LGBT itu tidak ikut-ikutan sama feminisme, itu salah. Karena ada aliran feminisme yang pada akhirnya mengakomodir adanya LGBT. Gitu. Karena apa ya? Kesetaraan gender. Gender itu nanti akan ada orientasi gender. LGBTQ itu adalah orientasi seksual gitu. Kayak gitu. Nah, mungkin ke slide-slide akhir boleh di close dulu mungkin di slide-slide terus ke slide yang 39 coba. Nah, ini gender dan perkembangannya. Tadi kan kita main logika ya terkait gender itu apa. Kayak gitu. Nah, apa sih yang sudah berkembang di Indonesia terutama? Gender ini udah sampai semasif apa sih nih para pegiat gender gitu kan ya? Udah sampai sejauh mana sih mereka melakukan segala sesuatu yang penting tujuannya tercapai gitu kan ya. Nah, boleh di next. Nah, ini munculnya RUU KKG dan RUU PKS. Polemik yang terjadi pada masyarakat yang ada, ya ini munculnya ini. Adanya RUU KKG, adanya RUU PKS. RUU KKG itu sebenarnya sempat diusulkan ya, terutama oleh pengusulnya itu sebenarnya adalah Komnas Perempuan, tapi melalui fraksi partai yang ada. Karena apa? Karena nggak bisa yang namanya lembaga di luar parlemen itu langsung mengusulkan draft, nggak bisa. Harus melalui fraksi partai atau melalui usulan pemerintah, kayak gitu. Nah, di sini RUU KKG ini sempat ada di usulan gitu kan. Kalau nggak salah tuh di tahun sebelum 2015, kalau nggak salah. Nah, tapi akhirnya ditolak, 2017-an lah kalau nggak salah. Dan pada akhirnya ditolak, ya ditolak lah oleh para ulama gitu kan. Ulama demo besar-besaran pada saat itu, mereka nggak ingin adanya rancangan undang-undang keadilan dan kesetaraan gender. Karena mereka tahu, beliau-beliau itu tahu bahwa gender ini akan sangat berbahaya. Gender ini akan sangat mengakomodir para LGBT. Gitu. Nah, terus RUU PKS loh, kok RUU PKS gitu kan ya? Kan itu kan untuk melindungi korban, kan itu ingin adanya payung hukum untuk korban. Enggak sesederhana itu, teman-teman. Nah, boleh next lagi. Nah, ini draft RUU KKG bab 1 pasal 1. Di sini tuh dia mengatakan apa sih definisi gender itu sendiri gitu. Nah, di sini tuh dikatakan bahwa gender adalah perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya yang sifatnya tidak tetap dan dapat dipelajari serta dapat dipertukarkan menurut waktu, tempat, dan budaya tertentu dari satu jenis kelamin ke jenis kelamin yang lainnya. Nah, di sini dikatakan bahwa peran dan tanggung jawab gitu kan. Nah, padahal sebenarnya nggak sesederhana peran dan tanggung jawab, tapi seperti yang apa ya aku bilang-bilang sebelumnya gitu, bahwa gender ini ya nggak sesederhana itu gitu. Ada tujuan-tujuan, ada agenda-agenda terselubung yang pada akhirnya ingin mereka golkan gitu. Nah, di sini menurut Dr. Henry Salahuddin, kalau teman-teman tahu, beliau adalah peneliti INSIS gitu kan, dan beliau juga salah satu dosen di Universitas Unida Gontor gitu kan ya. Beliau tuh mengatakan bahwa definisi tersebut terlalu memisahkan aspek biologis atau jenis kelamin itu sendiri dan aspek sosial. Padahal seperti yang kita tahu gitu bahwa gender ini sendiri nggak bisa lepas dari aspek biologis yang seperti tadi aku bilang gitu kan ya. Kalau misalnya gender ini membentuk sifat maskulinitas dan sifat feminitas seperti apa ya, ekspresi gender mungkin terlihatnya gitu kan, yang bisa kita lihat lah. Nah, kenapa ini ada pemisahan di
definisi gender yang terdapat pada draft RUU KKG. Padahal harusnya nggak seperti itu. Ini hanya kata-kata manis lah bisa dibilang gitu kan. Ini hanya pemanis saja gitu. Padahal nggak sesederhana ini, teman-teman. Kayak gitu. Nah, boleh di next lagi? Coba di next lagi. Nggak terlihat? Nggak terlihat. Nah, ini adalah draft RUU PKS yang versi lama. Gitu. Kalau misalnya versi lama, namanya masih RUU PKS. Kenapa sih hubungannya sama RUU PKS? Karena apa? Di versi lamanya, di draft yang lamanya yang sudah kemarin take down gitu kan ya di tahun 2019 gitu kan. Di sini tuh ada ini nih, gender, relasi kuasa dan atau relasi gender. Jadi di dalamnya nih ada nih di naskah akademik RUU PKS di bab 1 pasal 1. Ini definisi dari kekerasan seksual, teman-teman. Jadi dikatakan bahwa kekerasan seksual tuh ini setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan atau perbuatan lainnya yang berkaitan dengan nafsu perkalaminan atau hasrat seksual seseorang dan atau fungsi reproduksi secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang dan atau perbuatan lain yang menyebabkan seseorang tersebut tidak mampu memberikan persetujuan secara bebas karena adanya ketimbangan relasi kuasa atau relasi gender. Nah, itu ada relasi gender di sini. Jadi, secara nggak langsung ya RUU PKS ini ya itu tadi hidden agendanya adalah gender itu sendiri yang tadi aku bilang ada 3 nih spektrumnya. Kayak gitu. Nah, ini sangat berbahaya ketika pada akhirnya diketok palu dan disahkan. Kayak gitu. Nah, tapi ternyata teman-teman di slide selanjutnya coba. Nah, ini versi yang baru, versi Komnas Perempuan yang kemarin habis RDPU di DPR RI tentang RUU TPKS. Namanya beda nih, bukan RUU PKS lagi, tapi RUU TPKS. Cuma nafasnya tuh masih sama, teman-teman. Nah, di sini tuh di ketentuan umum di bab 1 pasal 1 dikatakan bahwa wah gendernya udah nggak ada nih, ya kan? Tapi kita lihat nih berdasarkan jenis kelamin dan dapat disertai status sosial lainnya. Status sosial itu seperti apa sih? Ini kan akan sangat bias ya maknanya. Gitu. Status sosial yang ada berarti bergantung kepada konstruksi sosial yang ada dong. Misalnya status sosial yang ada tuh bisa aja yang namanya ada relasi kuasa dan relasi gender kayak gitu. Nah, sebenarnya ini masih sama nafasnya, teman-teman. Hanya diksinya saja yang dirubah. Hanya redaksinya saja yang dirubah. Tapi masih sama nafasnya. Kalau misalnya mereka katakan enggak kok udah nggak ada gender gitu kan ya, karena di draft RUU TPKS-nya sudah tidak ada nih definisinya, udah nggak ada nih definisi dari tindak pidana kekerasan seksual ini udah nggak ada gendernya. Tapi teman-teman, kalau kita lihat naskah akademiknya, boleh di next slide. Ini yang tertuang di naskah akademik ya teman-teman. Naskah akademik yang diusulkan oleh Komnas Perempuan pada saat RDPU di DPR RI sebulan yang lalu, kalau nggak salah ya. Nah, itu bisa teman-teman lihat kok, mereka tuh nge-save kok live-nya gitu. Kalau misalnya teman-teman lihat di YouTube-nya dprri.go.id. Nah, di sini tuh ternyata kalau mereka sudah mengecoh kita nih dengan mengubah tidak adanya lagi gender di dalam pengertian RUU tindak pidana kekerasan seksual, berarti kita harus lihat dulu nih naskah akademiknya. Ternyata di naskah akademiknya di sini dikatakan bahwa kekerasan seksual yang mereka maksud sebagai kekerasan yang berbasis gender. Ada nih ternyata masih ada teman-teman, tapi di naskah akademik. Kalau misalnya teman-teman malas baca naskah akademik, tentu nggak akan nemu. Kalau misalnya hanya membaca draft, ya jelas draft yang tadi yang bakal terlihat. Nggak ada gender di dalamnya. Nggak ada kata-kata gender di dalam draft RUU TPKS. Tapi kalau misalnya kita melihat ke dalam naskah akademik, masih ada teman-teman ternyata berbasis gender. Itu ada teman-teman di halaman awal-awal gitu kan ya. Terkait apa sih maksud yang mereka maksudkan gitu. Tindak pidana kekerasan seksual, kekerasannya itu yang seperti apa? Nah, ternyata kekerasan berbasis gender. Nah, di sini mereka memasukkan pasal-pasal CEDAW. Seperti yang kita tahu, CEDAW itu adalah sebuah organisasi yang benar-benar apa ya? Ya itu mereka convention-nya dibilangnya ya
against woman gitu ya, melindungi kekerasan seksual, melindungi segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan gitu. Tapi padahal ternyata CEDAW itu sangat luar biasa teman-teman di dalamnya. Ada bukunya tuh warna ungu, aku juga ada gitu kan ya. Itu tuh kalau misalnya teman-teman lihat itu ada nih di dalamnya. Apa sih hidden agenda yang mereka sangat gaung-gaungkan gitu bahwa Indonesia tuh harus meratifikasi apa-apa yang tertulis di dalam CEDAW secara utuh. Padahal bahaya teman-teman kalau sampai diratifikasi karena akan menghapus UU nomor 1 tahun 1974 yaitu undang-undang tentang perkawinan. Gitu. Undang-undang tentang perkawinan itu kan adanya perkawinan antara perempuan dan laki-laki yang membentuk sebuah keluarga yang pada akhirnya berlandaskan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Berlandaskan kepada agama gitu. Kalau misalnya CEDAW itu diratifikasi secara utuh, itu akan sangat mencederai UU nomor 1 tahun 1974, teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman termakan oleh propaganda mereka, yaitu yang mereka harapkan gitu teman-teman. Padahal di naskah akademik itu masih ada gitu, masih ada berbasis gender dan lain-lain. Nah, di sini juga dikatakan nih di poin keempatnya dikatakan bahwa pendekatan hukum berspektif keadilan gender. Gitu. Pendekatan hukumnya mereka buat ya perspektifnya berkeadilan gender nih, kayak gitu. Nah, ini tuh ada di naskah yang barunya, teman-teman. Di naskah RUU TPKS yang diusulkan oleh Komnas Perempuan. Jadi, teman-teman, di sini kalau misalnya dikatakan bahwa ada draft yang baru kok gitu kan ya. Tadi aku sempat melihat gitu kan di kolom komentar. Ada kok draftnya yang baru gitu kan ya terkait UU tentang perkawinan dan segala macam gitu. Ini sebenarnya ada hubungannya nggak sih laki-laki perempuan kalau mau minimal menikah di usia 19 tahun? Oh, itu nanti panjang lagi nih kita kalau misalnya membahas tentang eh, peremajaan atau pendewasaan usia perkawinan kalau nggak salah. Kayak gitu. Tapi kan sebenarnya di sini tuh dikatakan bahwa ingat ya tetap UU nomor 1 tahun 1974. Ingat di situ tetap perempuan dan laki-laki. Pernikahan itu adalah perempuan dan laki-laki. Bukan gender yang kita ketahui yang sangat luas, LGBTQ, IPD, dan lain-lain. Kalau misalnya gender itu masuk, dengan dalih harus meratifikasi CEDAW secara utuh, atau mungkin meratifikasi SDGs gitu kan, dan lain-lain gitu kan. Itu tuh kita harus tahu dulu gitu, gender itu kan tadi adalah orientasi seksual gitu. Adanya orientasi seksual itu LGBTQ, IPD, dan lain-lain gitu. Sementara UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974 itu tetap ketentuan umumnya, tetap bisa dibilang undang-undang yang kan kalau dalam undang-undang tuh ada bab ketentuan umum ya. Bab ketentuan umumnya itu masih tetap teman-teman walaupun mungkin pasal-pasal di bawahnya itu ada perubahan seiring jalannya waktu gitu. Tapi tetap gitu dalam hal istilah perkawinan itu yaitu membentuk yang namanya perempuan dan laki-laki dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah menurut menurut agama dan negara. Tujuannya adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang berketuhanan gitu. Ujung-ujungnya gitu. Tapi kan CEDAW beda. Emangnya ketika gender itu ketika seseorang memiliki orientasi seksual yang menyimpang itu sudah ada gitu di dalam ada gitu di dalam agama gitu. Kan nggak kayak gitu, teman-teman. Gitu. Jadi kalau dikatakan bahwa ini akan sangat bertentangan dengan undang-undang perkawinan jelas. Karena apa? Perkawinan itu hanya mengenal perempuan dan laki-laki ketika melakukan hubungan perkawinan gitu. Gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini masih kekeh nih bahwa harus ada yang namanya payung hukum. Ini kita logikanya harus disamain dulu teman-teman. Jadi gini, kalau misalnya dikatakan bahwa gender itu sendiri atau misalnya belum ada nih yang namanya memayungi terkait apapun atau misalnya bentuk-bentuk kekerasan seksual yang ada gitu kan di masyarakat. Dilihat dari angka kekerasan seksual yang terus meningkat gitu misalnya gitu.
Nah, teman-teman di sini harus fair lagi nih, buka lagi cat tahunya di tahun 2021. Lihat presentasi yang besar itu apa ya, bentuk kekerasan seksual yang ada itu terbentuk tuh karena apa sih? Karena hubungan pribadi. Paling besar itu apa ya, kekerasan seksual yang ada, yang dilaporkan, yang terlaporkan, yang ada di Catahu tahun 2020 dong berarti sekarang gitu kan. 2021 belum ada karena belum akhir tahun gitu kan ya. Nah, itu tuh paling besar persentasenya itu karena hubungan pribadi. Setelahnya mungkin ada hubungan antar suami istri dan lain-lain. Tapi paling besar tuh hubungan antar pribadi, hubungan pacaran teman-teman. Hubungan yang apa ya bisa dibilang ya bagaimana ceritanya gitu sebuah hubungan yang ingin dipayungi dalam sebuah hukum gitu kan. Padahal di dalam hukumnya sendiri pun belum ada dan jangan sampai ada gitu kan. Yang ada itu adalah ikatan perkawinan gitu teman-teman. Jadi ternyata apa? Ingin melindungi korban yang mana gitu. Terus nanti dihubung-hubungkan lagi dengan konsen. Konsen itu apa teman-teman? Konsen itu kan yang penting tidak adanya paksaan gitu. Nah gimana gitu? Sama yang kayak tadi aku bilang, mana yang asas, mana yang cabang. Yang asas tuh konsennya atau pernikahannya. Kalau misalnya teman-teman mengatakan yang asas atau misalnya yang utama itu adalah paksaan atau tidak, atau konsen itu sendiri, berarti teman-teman bisa dikatakan seperti ini dong. Kalau misalnya nggak dalam hubungan pernikahan, berarti boleh dong berhubungan seksual. Yang penting tidak ada paksaan. Jadi kita harus tahu dulu nih, mana yang asas, mana yang cabang. Seperti yang tadi saya bilang gitu kan ya, Islam dan gender, mana yang asas, mana yang cabang, teman-teman. Kalau teman-teman mengatakan yang asas itu adalah Islam, ya berarti Islam yang paling tinggi. Sama ketika kita mendudukan ini di dalam RUU, sebuah rancangan undang-undang. Ini jangan main-main. Jangan hanya karena kasuistik saja. Gitu. Kita harus adil dalam menempatkan segala sesuatu. Jangan karena misalnya adanya kasuistik yang ternyata paling banyak itu hubungan yang terjadi karena hubungan pribadi. Kalau misalnya hubungan pribadi, sebenarnya ada undang-undang lain yang masih ada. Gitu. Undang-undang yang lain tuh masih ada. Kayak contoh yang ada di KUHP, itu kan ada bab terkait kesusilaan tuh. Kalau misalnya bisa dibilang kalau misalnya dikatakan bahwa tidak adanya payung hukum, ada KUHP kok teman-teman. Masih ada juga pasal-pasal terkait pencemaran nama baik dan lain-lain atau misalnya perbuatan tidak menyenangkan gitu. Kalau misalnya dikatakan bahwa tidak ada payung hukum, kita harus tahu dulu nih, tidak adanya payung hukum itu karena para penegak hukum yang tidak paham terhadap payung hukum yang ada, atau mungkin benar-benar belum ada sama sekali. Kita harus akui dulu deh, udah ada atau belum? Ada kan sebenarnya, tapi mungkin kayak misalnya ada beberapa yang mungkin belum ada, ya ditambahkan saja ke dalam KUHP. Kenapa kita harus membuat undang-undang baru yang pastinya memakan anggaran dan memakan biaya yang cukup besar? Ini tuh bisa MM-an, bisa triliunan, bisa triliunan dan MM-an teman-teman kalau membuat sebuah rancangan undang-undang yang baru. Kenapa kita harus membuat rancangan undang-undang yang baru, sementara rancangan undang-undang, bukan rancangan undang-undang, undang-undang yang sudah ada tuh udah ada gitu kan. Kalau misalnya itu ya masukkan saja poin redaksional gitu. Kan gitu. Kenapa kita harus membuat suatu yang baru lagi dari nol? Kayak gitu. Tadi aku melihat ya keributan-keributan di chat ya, ya muncul gitu kan. Kita tuh harus mendudukan segala sesuatu tuh harus adil. Kita harus adil sejak pikiran. Tadi ketika saya mengatakan gender, harus adil sejak pikiran. Gender itu apa? Ya harus adil, harus konsisten dong ketika gender itu terbentuk atas konstruksi sosial yang ada. Berarti orientasi seksual itu bisa dirubah. Orientasi seksual itu berarti bergantung kepada lingkungan yang ada, lingkungan konstruk sosial yang ada. Berarti para LGBT itu bisa disembuhkan. Tapi ternyata dikatakan di buku tersebut LGBT nggak bisa disembuhkan nih, karena nanti ketika disembuhkan ke fitrahnya atau mungkin di terapi itu mereka bisa stres dan bunuh diri. Dikatakan seperti itu. Berarti kan mereka tidak adil gitu kan ya. Di awal mereka katakan bahwa itu adalah fluid. Berarti bisa dong ketika seseorang yang sudah menjadi LGBT bisa lagi berubah menjadi fitrahnya. Kan harus adil.
harus konsisten dong dalam menyuarakan sesuatu gitu. Nah, di sini dikatakan dalam KUHP itu Kak, orang dewasa belum nikah kemudian melakukan hubungan seks suka sama suka tidak ada sanksi Kak. Ya, sekarang gini, ketika di RUU TPKS emang disangsikan. Maksudnya emang mereka ketika suka sama suka pada akhirnya ada sanksinya enggak? Enggak ada teman-teman. Di sini nih ya, di naskah yang sebelumnya, coba mungkin di slide sebelumnya yang sebelum ini. Boleh? Di slide sebelumnya. Ini sambil saya menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar ya. Iya, Kak. Sebelumnya. Nah, kita lihat di yang versi baru ya. Ini kalau teman-teman belum dapat draftnya, mungkin bisa minta ke Komnas Perempuan ya. Kalau di sini saya mendapatkan dari sumber-sumber yang kompeten, kayak gitu. Nah, di sini dikatakan bahwa tindak pidana kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana yang sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Nah, kalau misalnya nih, contoh, ketika kekerasan seksual itu adalah kekerasan yang dipaksa, menurut mereka seperti itu kan? Tidak adanya persetujuan. Di sini kan tertulis ya, memanfaatkan kerentanan dan ketidaksetaraan, lalu ketergantungan seseorang berdasarkan jenis kelamin. Nah, itu kan berarti seseorang tersebut tidak memiliki kuasa ya terhadap dirinya gitu kan. Berarti dia terpaksa. Kayak gitu ya. Bentuk-bentuk apa ya? Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang ada di dalam RUU TPKS ini masih mirip teman-teman sama naskah yang lama. Masih ada kata paksaan atau tidak dipaksa. Berarti kalau misalnya dikatakan tindak pidana kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang ada di dalam undang-undang ini, berarti ketika tidak dipaksa, itu tidak dijerat di undang-undang ini ketika disahkan. Ini harus pintar dulu nih, teman-teman. Jadi jangan sampai kemakan infografis atau misalnya berita-berita yang ada di mainstream gitu kan. Di sini tuh udah jelas, tindak pidana kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai ketentuan dalam undang-undang ini. Nah, di dalam undang-undang ini hanya memuat kata paksaan atau tidak dipaksa. Nah, ketika tidak dipaksa, seperti apa nanti masuk kepada asas a contrario lagi. Gitu. Asas a contrario alias asas apa ya bisa dibilang terbaliknya gitu. Ketika dipaksa, ketika tidak dipaksa berarti tidak masuk ke dalam tindak pidana ini. Udah jelas teman-teman, terlihat di dalam ininya, ketentuan umum bab 2-nya, bab 1 pasal 2-nya. Gitu. Jadi kalau dikatakan apa ini kasus Ariel dan Luna Maya contohnya. Ariel dipenjara karena UU ITE, dia rekam dan sebar. Bukan aktivitas seksnya. Ya sekarang saya tanya lagi deh, saya tanya balik. RUU TPKS ini sudah jelas. Setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana yang di dalamnya. Tindak pidana yang di dalamnya ini adalah ketika adanya paksaan. Berarti ketika tidak dipaksa atau secara sukarela, ya berarti dia tidak akan bisa terjerat hukum oleh RUU TPKS ini. Kalau misalnya tetap kekeh nih, karena karena ya tidak ada payung hukumnya dan segala macam gitu. Nah, berarti ya teman-teman harus tahu dulu nih, harus bisa mendudukkan secara adil. Poinnya adalah dipaksa atau tidak dipaksa, konsen atau enggak. Gitu. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa RUU TPKS ini melindungi korban pada akhirnya atau misalnya RUU TPKS ini pada akhirnya bisa apa ya kasus-kasus pelecehan seksual yang ada ini akhirnya bisa terjerat. Mana gitu kan ya. Selama masih suka sama suka, sama masih tidak dalam keadaan terpaksa, tidak akan terjerat. Karena sudah tertulis sendiri di sini teman-teman, ini buktinya. Hanya yang memenuhi unsur-unsur yang di dalam undang-undang ini. Ketika tidak memenuhi, berarti tidak terjerat oleh undang-undang ini pada akhirnya. Kayak gitu. Jadi, ya udah gitu teman-teman, kalau misalnya tetap ngotot untuk mengesahkan RUU PKS, ya berarti ini harus ngotot tuh karena apa dulu nih? Kalau misalnya dikatakan bahwa masih banyak pelaku-pelaku yang belum terjerat, berarti itu yang salah undang-undangnya atau para penegak hukumnya.
gitu. Kalau misalnya para penegak hukumnya, berarti yang harus diperbaiki adalah para penegak hukumnya, bukan undang-undangnya. Kalau misalnya dikatakan apa tadi UU ITE gitu kan ya. Oh iya, UU ITE itu dosen saya yang apa ya istilahnya ikut andil gitu di dalamnya. Gitu, salah satu dosen saya. UU ITE itu sebenarnya bisa dibilang pisau bermata dua ya. Karena apa? Karena ya seseorang yang pada akhirnya menyebarkan dalam ranah elektronik itu kan bisa dibilang elektronik ya. Lalu apa ya bisa dibilang menyebarluaskan konten-konten pornografi ya pada akhirnya terjerat gitu. Nah, jadi ayo nih harus bisa menegakkan apa ya, menempatkan segala sesuatu itu dengan adil. Tadi yang saya bilang gender itu seperti apa ya harus adil dong. Ketika dikatakan konstruk sosial ya berarti LGBT bisa dirubah dong kembali ke fitrah. Terus kalau misalnya dikatakan bahwa jenis kelamin bukan jenis kelamin, yang tadi sifat keperempuanan dan sifat kelaki-lakian itu sebenarnya adalah masih erat kaitannya dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki, ya harusnya nggak boleh seperti itu dong. Harusnya tidak boleh erat kaitannya. Kayak gitu. Jadi teman-teman di sini kita harus bisa mendudukan segala sesuatu dengan adil. Dan kita tuh harus memakai perspektif apa dulu. Kalau teman-teman sebagai muslim yang tadi saya bilang gitu ya, di awal itu kita harus bisa menempatkan segala sesuatu, mana yang asas, mana yang cabang. Nah, kalau misalnya di sini dikatakan buat aturan yang pro rakyat atau umat Islam kah? Nah, di sini kan saya bilang ya, kalau misalnya logika nih, tadi kan dari tadi, jangan Islam terus dong, gitu kan. Oke lah, sekarang saya balikin lagi. UU nomor 1 tahun 1974 itu di dalamnya termuat berketuhanan yang Maha Esa juga dalam membentuk suatu ikatan perkawinan. Dan ikatan perkawinan tersebut antara perempuan dan laki-laki. Kalau misalnya nih, RUU PKS atau RUU TPKS atau misalnya RUU KKG ini pada akhirnya disahkan, berarti ada yang tidak match, teman-teman. Ada yang pada akhirnya tidak sesuai dengan konstitusi negara yang sudah ada sebelumnya. Kayak contoh lagi lah, contohnya ketika kita tahu tadi gender itu adalah orientasi seksual, ya kan? Nah, apakah orientasi seksual itu sesuai dengan Pancasila kita sila pertama? Sesuai nggak? Apakah pada akhirnya memiliki kecenderungan seksual atau berhubungan seksual kepada sesama jenis, itu tuh sesuai nggak dengan ketuhanan yang Maha Esa? Itu aja dulu. Di sini dikatakan ketika Rasulullah mengubah peradaban jahiliyah sudah ada parlemennya, itu yaitu Darun Nadwah. Beliau tidak masuk ke dalamnya untuk mengubah masyarakat jahiliyah dari dalam, fokus membina umat. Caranya gimana? Nah, itu caranya ya sesuai dengan zamannya. Ketika zaman Rasulullah yang seperti itu ya seperti itu. Ketika zamannya kita seperti apa ya, kita harus sesuai dengan zamannya. Dengan cara misalnya contohnya adalah edukasi yang seperti yang teman-teman lakukan sekarang. Kayak gitu. Nah, tapi tetap kita juga harus menyuarakan bahwa ada agenda berbahaya gitu. Ada makna yang akan sangat bias gitu. Akan ada orang-orang yang terakomodir gitu dalam hal di sini contohnya adalah RUU KKG dan RUU PKS atau mungkin yang sekarang dikatakan RUU TPKS. Kayak gitu. Jadi teman-teman ya tadi baca lagi coba gender yang tadi saya bilang sebelumnya. Atau nih aku ada referensi buku nih. Aku juga dapat buat referensi, buat materi pada pagi hari ini tuh dari buku beliau. Nih bukunya Keindahan Keserasian Gender dalam Islam. Itu karya Ustadz Henry atau Dr. Henry Salahuddin. Beliau adalah peneliti INSIS yang tadi seperti yang saya bilang sebelumnya, dan beliau juga adalah dosen Unida Gontor gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau lebih lanjut mengetahui terkait gender itu apa dan apa yang berbahaya dari gender itu, bisa baca bukunya beliau gitu. Indahnya keserasian gender dalam Islam. Kayak gitu. Nah, ini harus ini dulu nih, jangan terkecoh dulu nih sama judulnya karena ini judulnya clickbait gini. Pada akhirnya kita harus tahu dulu nih dalamnya itu seperti apa. Kayak gitu. Nah, jadi teman-teman ketika kita melihat segala sesuatu
kita sebagai umat muslim terutama harus tahu dulu mana yang asas, mana yang cabang. Kalau misalnya secara umum, mana yang tertinggi, mana yang turunannya. Kalau misalnya secara umum, mana sih yang tertinggi? Pancasila. Kita tahu bahwa yang tertinggi adalah Pancasila. Terus mana yang turunan? Ya undang-undang yang ada di bawahnya. Gitu. Kalau misalnya sebuah undang-undang sebagai contoh, kalau misalnya undang-undang itu melanggar apa yang tertulis pada konstitusi yang ada, yang di atasnya yaitu Pancasila, ideologi negara kita, ideologi bangsa kita, berarti apa yang harus dirubah? Masa Pancasilanya harus dirubah? Yang harus dirubah tentu undang-undang yang di bawahnya dong. Agar apa? Agar sejalan sama konstitusi yang tertinggi. Gitu kan? Ini kita ngomong secara umum nih. Kalau tadi secara Islam dikatakan ya tadi mana yang asas, mana yang cabang, mana yang far'un, mana yang usun tadi kan. Kayak gitu. Asun. Nah, gitu teman-teman. Jadi kita harus bisa adil dalam menempatkan sesuatu, kita juga harus tahu mana yang tertinggi, mana yang turunannya, mana yang cabangnya, mana yang asasnya gitu kan ya. Apalagi kita sebagai seorang muslim gitu, jangan sampai mungkin terkecoh dari propaganda-propaganda yang ada gitu teman-teman. Jadi harus bisa adil dalam menempatkan segala sesuatu. Harus konsisten terutama gitu. Jadi kalau misalnya teman kita lihat tadi kan ada inkonsistensi terkait apa yang disuarakan oleh teman-teman para pegiat gender, nah sama gitu. Kita harus apa ya, harus konsisten juga gitu dalam hal mana yang tertinggi, mana yang cabangnya. Kalau kita tahu bahwa Pancasila adalah yang tertinggi, berarti undang-undang di bawahnya harus mengikuti Pancasila. Sebagai teman-teman yang tak apa ya, sebagai teman-teman kalau misalnya teman-teman mau tahu di draft RUU PKS yang dulu itu nggak ada dimasukkan yang namanya sila ketuhanan yang Maha Esa. Dan di RUU PKS ini saya juga belum melihat gitu. Ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Mereka langsung loncat kepada kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya balikin lagi ke teman-teman. Manusia yang adil dan beradab, apakah memiliki kecenderungan yang menyimpang itu adalah contoh dari manusia yang beradab? Apakah adab seperti itu? Dan apakah ketika melakukan hubungan seksual yang atas dasar hubungan yang suka sama suka, apakah itu beradab? Kita harus tahu juga nih yang tadi, mana yang tertinggi, mana yang cabang. Yang tertinggi itu pernikahan dulu atau dipaksa atau tidak dulu. Kalau kita sebagai warga negara yang baik, ketika kita melihat bahwa yang diakui oleh negara adalah ketika berhubungan seksual itu adalah ketika sudah memiliki ikatan suami istri, berarti kita harus apa ya bisa dibilang kita harus sebagai warga negara yang baik ya kita harus mengamini hal tersebut dong. Kayak gitu. Jadi di sini tuh harus konsisten ya teman-teman ketika apa tuh namanya ketika mendudukan segala sesuatu. Tidak disahkannya RUU PKS di awal-awal itu karena tekanan dari luar untuk tolak RUU PKS, keluar-keluar dari luar. Jangan salah nih. Kalau mau tahu yang sebenarnya ada di dalam, justru ini saya tahu dari teman-teman saya yang apa sih tuh namanya TA ya namanya ya. Tenaga ahli di dalamnya gitu. Tenaga ahli DPR RI. Mereka tuh mengatakan bahwa justru yang mendesak untuk disahkannya RUU PKS itu adalah para organisasi dan negara-negara di luar negeri yang memiliki kepentingan. Itu tuh mereka tuh sampai namanya diteror loh sama organisasi-organisasi luar negeri. Bahkan panjanya, ketua panjanya pada saat itu mereka tuh neror itu. Ini kenyataannya yang ada nih ya. A1 nih, info A1 nih. Teman-teman saya, beberapa teman saya yang para tenaga ahli di DPR RI itu mengatakan seperti itu gitu. Bahwa ya mereka tuh ditekannya justru bukan apa ya, tekanan terbesar itu ternyata dari luar negeri. Dari organisasi-organisasi luar negeri. Dikatakan. Di sini apalagi nih Sirah Nabawiyah. Oke, kalau Sirah Nabawiyah juga harus adil dong dalam hal menempatkan segala sesuatu. Fokus saja membina umat, enggak lah. Amal ma'ruf nahi mungkar. Kan Rasulullah juga ada perang, Rasulullah juga ada yang namanya ketika ya harus perang, ketika harus tegas, ketika harus membina umat.
Ini Sirah Nabawiyahnya yang bacanya mana dulu? Kalau aku mah bacanya yang masih seperti pada umumnya. Bukan hanya fokus membina umat, tapi juga pada hal negara. Kan kita tahu ada Piagam Madinah. Masa Rasulullah, ya Piagam Madinah itu kan adalah sebagai salah satu contoh berhasilnya Rasulullah membina umat. Gitu. Pada akhirnya ya tetap kepada negara, kepada masyarakat, kepada Ustadiatul Alam ujung-ujungnya. Nggak hanya pada membina umat saja. Amar ma'ruf nahi mungkar bagian dari membina umat. Ya nahi mungkarnya kita nahi mungkar nih. Kita lagi memerangi Gauzul Fikri. Gauzul Fikri kan juga nahi mungkar. Masa nggak kita perangi? Masa kita harus fokus saja pada membina umat? Kayak gitu. Jadi teman-teman, balik lagi ya, kita harus adil dalam menempatkan sesuatu dan harus konsisten terhadap apa yang kita suarakan. Kayak gitu. Mungkin gitu aja Oke, ya. Mbak Moderator, karena di sini sudah mau azan. Iya, udah Assalamualaikum mau jam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ciwa. Ini rame banget nih sesi terakhir ini. Masya Allah teman-teman antusias banget di kolom komentar. Tapi sebelumnya mohon maaf ya teman-teman. Eh, Tadi alhamdulillahnya mungkin dari Kak Ciwa langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dari teman-teman di kolom chat. Karena sebentar lagi juga sudah azan gitu ya. Hampir di seluruh wilayah Indonesia jam 12 lah ya kurang lebih. Nah, mungkin kita bisa cukupkan dan teman-teman yang masih ada pertanyaan, ini mau tanya Kak Ciwa. Berkenan Kak nanti kalau misalnya kita sampaikan pertanyaan teman-teman dan nanti kita share jawaban Kak Ciwa di grup. Boleh, boleh. Oke, Masya Allah gitu ya teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan boleh hubungin panitia atau di grup aja langsung. Nanti panitia sampaikan dan nanti kita sampaikan lagi ke Kak Ciwa karena waktunya udah mendekati zuhur gitu ya. Terima kasih. Antusiasnya Masya Allah. Tadi mau diberhentiin, tapi kok sayang karena ini isu bener-bener in banget gitu ya. Apalagi anak muda yang mungkin kurang mengikuti perkembangan zaman atau enggak berita gitu kan. Negara kita lagi ngegodok RUU yang sangat berbahaya gitu untuk masa depan kita. Jadi perlu banget ini disampaikan kayak gitu ya teman-teman. Mungkin sekian dulu untuk kelas kita pada siang hari ini. Ya, sudah azan juga. Nanti kita lanjutkan diskusi ya di grup. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Eh, saya cukupkan gitu ya kelas pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ciwa atas waktu dan materinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf bila ada yang salah. Iya, Kak. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung japri ke aku aja kali ya, dari Ya, moderator atau dari panitia. ya Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih ya. Izin pamit Ya. duluan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Oke, teman-teman. Terima kasih. Oh, untuk mungkin link presensi di grup mungkin ya, kakak panitia. Ya, makasih teman-teman. Ini udah ditutup kok, boleh lah. Silahkan melaksanakan sholat zuhur. Gak apa-apa, di end aja. Ntar aja evaluasi. Udah azan. Siapa nih yang